Sampurasun pamirsa tepang deui sareng simkuring dina acara calakan carita lalakon kahirupan. Lalakon saha ayeuna urang bade ngadangu? Nyata tetep lalakon ti Hendra Kusuma Wardana Rosadi anu terahna urang Sumedang anu aya di Kalimantan. Naon pengalaman anjeuna ngalaman mujizat anu sanesna ieu mujizat anu katilu anu bade dicarioskeun ku anjeuna. Nah, mujizat naon? Urang langsung wae naroskeun ka Pak Hendra Kusuma Wardana. Pak, ya. Waduh, saya senang nih bisa mendengar kesaksian yang Bapak alami, dapatkan mujizat-mujizat ini yang ketiga kali Pak di acara calakan. Nah, mujizat apa lagi nih Pak yang Bapak bisa bagikan kalau kuasa Tuhan Yesus itu hebat? Ya. Apa Pak? Jadi waktu saya mulai dekat dengan Tuhan, ya. Jadi ternyata ketika kita dekat dengan Tuhan bukan berarti tantangan itu tidak ada. Ya. Bukan berarti kadang-kala kan kita berpikir bahwa kalau kita sudah jadi orang Kristen, sungguh-sungguh masalah tidak ada. Tidak, iya. Tidak sakit lagi. Berpikirnya seperti itu, Pak ya. Tapi ternyata tidak seperti ekspektasi kita ya. Ternyata waktu saya mulai sungguh-sungguh, saya sudah mulai kenal Tuhan, ternyata Tuhan izinkan. Nah dulu ini Pak, saya ini kan waktu masih zaman SMA itu kan suka minuman keras, keras. Ya. Terus narkoba, terus banyak lah. Pengalaman berapa lama tuh Pak? Wah itu dari saya dulu kenal minum itu SMP kelas 3. Sampai SMA? Sampai SMA. Bertahun-tahun dong? Iya. Jadi pulang sekolah belum makan sudah minum alkohol ya. Nah ternyata itu yang membuat akhirnya liver saya itu terganggu. Nah jadi waktu itu saya mulai rasa tidak enak badan itu, saya pikir biasa saja sakitnya ya. Mungkin sakitnya karena kurang istirahat atau apa, atau kurang banyak gerak. Akhirnya saya waktu itu karena sudah rasa tidak enak, saya pakai olahraga. Olahraga, ternyata makin sakit. Dan paling ini saya sudah mulai melayani Tuhan ya. Saya sudah main musik di gereja, sudah mulai setia lah. Nah, mulai sakit itu muncul, terus badan saya itu sudah mulai, kuku saya mulai kuning, badan saya tuh kayak mata saya sudah mulai kuning. Nah, puncaknya itu saya sudah nafsu makan saya mulai hilang. Terus jangankan makan, waktu terakhir sebelum saya dibawa ke rumah sakit itu sampai minum air putih pun tidak bisa. Wow, berarti udah parah lepernya Pak. Minum itu pasti keluar, udah nggak bisa Pak. Nggak bisa. Nah waktu itu kan di Makassar itu kan kendaraan transportasi yang salah satu yang tradisional kan becak ya. Ya. Nah saya kalau ke gereja waktu itu naik becak biasanya dari rumah. Nah kalau naik becak itu, kalau saya becaknya injak lubang, perut saya tuh kayak teriris, sakit sekali. Sakit. Nah akhirnya karena tidak tahan dibawa ke dokter langsung diagnosa, ini kena liver ini, karena perut saya sudah mengeras Pak. Perutnya udah ngeras kayak batu gitu, kayak keras sekali. Iya. Nah saya waktu itu akhirnya karena saya ini saya agak trauma masuk rumah sakit, takut ya. Takut karena waktu jadi habis itu ya. Jadi saya waktu itu akhirnya memilih untuk dirawat di rumah dengan metode di satu sisi minum obat dokter, ada juga obat tradisional. Tapi waktu itu saya ingat di depan rumah saya itu ada satu ibu itu sudah tua. Dia juga seorang pendoa di gereja. Nah dia datang ke rumah saya untuk mendoakan saya. Nah waktu saya berdoa itu sudah beberapa hari di rumah sakit. Jadi dokter waktu itu
sarankan saya nggak boleh terlalu banyak gerak karena ternyata selain kena liver saya itu, empedu saya itu sudah meradang, Pak. Makanya itu yang membuat badan saya itu jadi kuning. Nah, karena empedu kalau meradang itu kan dia kayak kulit bawang ya. Makanya kalau dia banyak gerak, pecah, itu yang meracuni tubuh kita. Iya. Ibarat kalau kita makan ikan itu kalau empedunya pecah kan dagingnya jadi pahit ya. Betul. Karena racunnya tuh menyebar. Nah, sama seperti itu empedu kita ketika kena sakit hepatitis gitu dan liver itu kan empedu kita meradang ya. Nah, jadi badan saya jadi kuning, Pak. Jadi nggak bisa gerak. Nah, waktu saya didoakan itu, setelah itu saya mulai malamnya itu berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya kayaknya sudah mau menyerah waktu itu. Sudah kalau memang Tuhan mau angkat nyawa saya, sudah angkat aja deh. Sudah nyerah saya. Yang penting saya sudah sungguh-sungguh lah, mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi waktu itu pagi, saya ingat sekali, gereja kami itu lagi renovasi, Pak. Lagi renovasi gereja kami. Jadi tukang dan beberapa jemaat juga kerja bakti untuk kerja. Pagi itu saya bangun, saya dapat disuruh baca ayat ini di Mazmur 41 tadi. Oh, oke. Ya, saya bacakan Pak ya. Di Mazmur 41 ayatnya yang ke berapa ya tadi itu? Ayat 3. Coba. Itu ini terjemahan TB2 Pak ini Alkitabnya. 41 ayat 3. Boleh Bapak yang baca, saya nanti bahasa Sunda, Pak. Oke. 41 ayat 3 ya. 41 ayat 3. Silakan Pak bahasa Indonesianya dulu. Ayat 4, Pak. Ayat keempat. Ya. Oh, oke. Nah. Tuhan menolong dia ketika ia terbaring sakit, kau pulihkan dia sama sekali dari ranjang sakitnya. Nah, bahasa Sundana, Pak ini, Pak. Ayat 3. Ana gering ku pangeran tangtu dilayad, dipulihkeun deui kasehatanana. Aduh. Dari sejak terbaring pun pengobatan Allah itu terjadi. Ya, jadi saya waktu baca itu tuh iman saya terbangun, Pak. Jadi masih dalam kondisi sakit, iman saya sudah berkata, saya sudah sembuh nih. Saya langsung bangkit dari tempat tidur saya langsung ke gereja, Pak, ikut kerja bakti. Wah. Jadi Pak Pendeta sampai kaget. Loh, kamu kan lagi sakit ini. Jangan dulu. Nggak Om, saya sudah sembuh. Oke, kalau kamu punya iman begitu, ya sudah, silakan. Saya kerja, memang dalam kondisi waktu masih sakit, tapi saya waktu baca itu iman saya tuh dibangkitkan. Saya yakin, saya pasti sembuh, ini Tuhan yang kasih ayat ini. Saya langsung melangkah, kerja ikut itu dan sampai hari ini sehat. Oh, Tuhan. Wow. Nah, jadi seperti itu, Pak. Secara kedokteran, kan Bapak sudah muncul tanda-tanda sakit liver, udah parah. Kemudian tadi di empedu. Nah, ketika Bapak melakukan itu, Bapak cek lagi? Enggak, saya bagaimana cek lagi. Keadaan liver? Saya tidak cek lagi. Enggak lagi. Saya yakin saya sudah sembuh waktu itu. Wow. Saya sudah sembuh, saya tidak lagi kembali ke dokter. Saya putuskan tidak lagi minum obat dokter itu. Dan sampai sekarang, sampai hari ini. Saya puji Tuhan sampai hari ini saya tidak pernah sakit. Itu lagi ya. Katanya kan orang biasa bilang ya, kalau orang pernah kena hepatitis bisa kambuh lagi ya. Betul. Nah, puji Tuhan, saya perjalanan misi ke pedalaman, capek, lelah. Kan biasanya katanya kalau lelah bisa kambuh lagi. Perjalanan motor bisa sampai 18 jam naik motor, lelah. Pelayanan ke pedalaman Kalimantan. Tidak pernah kambuh sampai hari ini, puji Tuhan. Oh, wow. Itu yang keren. Jadi kadangkala akhirnya saya melihat bahwa kadangkala bahkan dalam kondisi lemah kita pun diperlukan langkah iman untuk melangkah. Tapi tentu pasti iman yang kalau kita yakin itu memang dari Tuhan. Betul. Kita harus berhikmat, tapi di satu sisi kalau memang itu sudah penyataan Tuhan, kita harus yakin itu. Wow. Dan firman Tuhan tidak pernah salah. Firman itu berkuasa. Gitu. Amin. Gitu. Pamirsa, panutup dina kesaksian anu katilu ieu firman
Tuhan itu ya dan amin. Sarang pinuh ku kawasa. Tapi kumaha urang bisa ngalaman kawasa firman ieu berkuasa ya dan amin. Nyaeta urang kedah beriman ka Gusti Yesus Kristus ngalangkungan pangandika ieu panyawat anu diponis tiasa nyana kamatian secara jasmani, tapi upami Gusti masihan rancang Gusti kahirupan urang supaya urang tetap hirup keneh dugi kayeuna bakal hirup. Abdi gaduh sabaraha wargi anu ngantunkeun kulantaran kasus anu sami nyata leper, tapi ieu mah pengalamanana hebat. Usaha anu hebat Gusti Yesus Kristus kulantaran aya iman ti Pahendra Kusuma, anjeunna yakin percaya kalangkungan pangandika Gusti anu hirup ieu anjeunna didamangkeun ku Gusti Yesus Kristus. Kumaha palawargi sadayana? Gaduh panyawat naon palawargi ayeuna? Upami palawargi atos capek teu acan damang wae, percanten ka Gusti Yesus Kristus. Kawasa Gusti Yesus Kristus tiasa ngadamangkeun upami urang-urang sadaya gaduh iman sebesar biji sesawi oge urang tiasa damang. Mung sakitu carita lalakon kahirupan pangalaman Bapak Hendra didamangkeun tina panyawat leper anu tos parah. Ayeuna anjeunna jag-jag waringkas tiasa muji nyembah Gusti oge tiasa agungan keluarga diberkahan ku dua murang kali. Hatur nuhun, Gusti Yesus ngaberkahan. Calakan carita lalakon kahirupan. Calakan